Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini insya Allah. Majelis kajian tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat An-Nur ayat 35 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu ta'ala Gusti Allah nurus samawat iku madangi nyinari pira-pira langit wal ardi lan bumi ae munawwiruhuma bisyamsi wal qamari. Jadi Allah ini yang menyinari samawat wal ard, 7 langit disinari oleh Allah, juga bumi disinari oleh Allah, sehingga itu samawat wal ard nampak oleh kita. Masalu nurihi utawi sifate cahayane Allah, sinare Allah, sifatuhu fi qalbil mu'min. Sifate cahaya atau sinare Allah di dalam hatinya orang mukmin, di dalam kalbunya orang mukmin, kamiskatin iku kaya lubang, kaya bolongan. Fiha kang iku tetep endal miskah, misbahun utawi ana lampu. Jadi gambaran atau sifat cahayanya Allah di dalam hatinya orang mukmin itu seperti lubang yang enggak tembus, yang enggak bolong. Jadi lubang yang enggak bisa ditembus. Yang mana di dalam lubang itu ada lampunya, ada misbahnya. Al-misbahu utawi lampu fi zujajatin ikut tetep ing dalam kaca. Jadi di dalam lubang ada lampu, lampunya di dalam kaca. Kaca itu juga berkilau, lampunya berkilau. Nah, ini sifat cahayanya Allah di dalam hatinya orang mukmin, seperti atau digambarkan bagikan lubang yang di dalam lubang itu ada lampu, ada misbah, dan misbahnya, lampunya itu berada di dalam kaca. Di dalam kaca seperti ini kamu lihat itu di lampu lampu neon. Itu kan ada lubang, di dalam lubang ada lampunya. Lampunya ada sinarnya di dalam kaca. Gambaran sifat cahayanya Allah di dalam hatinya orang mukmin seperti itu. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Azujajatu utawi kaca ka'annaha al-misbahu utai lampu fi zujajatin iku tetap ing dalam kaca. Jadi lampunya di dalam kaca. Azujajatu utai kaca ka'annaha iku kaya sak temene zujajah. Kau kabun iku lintang. Jadi kacanya tok itu loh, seperti bintang yang cemerlang. Duriyun kang cemerlang, kang kaya luk-luk, kang cemplorot. Duriyun kang bangsa luk-luk. Jadi bintang yang cemerlang, yang bersinar, yang cemplorot. Tuqadu atau tawakoda.
tawakoda kang urip utawa tuqadu kang den uripake apa zujajah. Kalau tawakoda kang urip utawa kang menyala apa misbah, boleh bil madi, boleh bil mudhari. Kalau bil madi tawakoda kang menyala apa misbah. Kalau mudhari tuqadu kang diuripake, kang dinyalaake apa zujajah. Min sajaratin saking wit mubarakatin kang dibarokai ya sajarah. Zaitunatin rupane wit zaitunah, wit zaitun. La syarqiyatin kang ora bangsa wetan, wala gharbiyatin lan ora bangsa kulon. Jadi misbah tadi ada di dalam zujajah, lampunya ada di dalam kaca, kemudian kacanya bagikan bintang yang cemerlang, yang berkilo-kilo bersinar cemerlang, yang dinyalakan itu misbah dari minyak yang dibarokai oleh Allah, yaitu minyak zaitun. Yang mana minyak zaitun itu tidak ada di timur, juga tidak ada di barat. Artinya di tengah-tengah antara timur dan barat, sehingga daerah yang paling strategis, yang enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Ya kadu zaituha kang parek-parek apa zaituha apa minyake sajarah yudiu iku madangi. Jadi minyaknya tok itu loh, itu hampir menyinari gitu loh. Artinya minyaknya sudah berkilo, bersinar gitu loh. Minyaknya loh, belum lampunya. Minyaknya, minyak zaitun tadi berkilo-kilo yang menyinari. Ya kadu kang parek-parek apa zaituha. Minyake sajarah yudiu iku madangi apa zait. Walau lam tamsas sunar, senajan ora nyentuh, orang gepak hu ing zait narun apa api, meskipun itu minyak tadi tidak disentuh oleh api, sudah cemerlang, sudah bersinar. Nurun ala nur, nurun ala nur. Nurun tegese cahaya, sinar, ala nurin ing dalam sertane nur. Artinya apa? Cahayanya Allah, nurnya Allah, yaitu zait tadi loh, minyak yang dibuat dari minyak pohon zaitun, buah zaitun, itu cemerlang, sudah bersinar itu minyaknya. Kemudian dikumpulkan dengan misbah lagi. Jadi nurun ala nur. Nurun tegese nur cahaya, ala nurin ing dalam sertane cahaya. Nah ini ibarat atau gambaran untuk mendekatkan kepada kita supaya mudah difaham. Allah memberikan gambaran kepada kita secara hissi, secara yang bisa kasat mata. Karena kita bisa melihat yang namanya nur di dunia ini kelihatan, yang namanya minyak kita lihat, yang namanya pohon zaitun kita lihat. Jadi itu namanya kita diberi pemahaman oleh Allah secara nyata, realita, supaya kita bisa paham. Ini tujuannya untuk takrib, untuk mendekatkan kita agar kita mudah memahami apa yang dimaksudkan Allah yang tidak bisa dibayangkan secara hissi. Maka Allah memberi gambaran secara hissi, secara realita yang bisa kasat mata. Lah nurnya Allah gambarannya seperti itu. Nah gambarannya seperti itu. Artinya apa? Nurullah yaitu hidayahnya Allah yang diberikan kepada orang mukmin. Itu adalah nurun ala nur. Nurun ala nur.
Di dalam hatinya orang mukmin itu sudah bercahaya, sudah bersinar, kemudian ditambahi sinarnya Allah, ditambahi cahaya Allah. Jadi nurun ala nur. Nah, ini maksudnya apa? Allah menggambarkan cahayanya Allah, sifatnya Allah yang nggak bisa dibayangkan secara hissi, nggak bisa digambarkan secara kasat mata, karena Allah itu mukhalafatu lil hawaditsi. Maka untuk memberi pemahaman kepada hambanya, Allah memberikan gambaran secara hissi, secara yang kasat mata. Nah, nurnya Allah itu nurun ala nur. Artinya apa? Nurullah, yaitu hidayahnya Allah. Hidayahnya Allah itu di ala nur, tetap ing atasin nur. Artinya apa? Hatinya orang mukmin yang diberi hidayah oleh Allah, itu hatinya sudah bersinar, ditambahi sinarnya atau hidayahnya Allah. Nurun ala nur. Yahdi kang nuduhake Allah sapa Allah. Yahdi kang nuduhake Allah sapa Allah linurihi maring nuri Allah, cahayane Allah yaitu dinul Islam. Allah menunjukkan cahayanya Allah dalam hal ini adalah agama Islam. Agama Islam itu cahaya yang menerangi kita dalam kegelapan, dalam hidup di dunia dan akhirat. Kalau kita enggak diberi nurullah, enggak diberi Islam, maka akhirnya kita enggak tahu mana yang hak, enggak tahu mana yang batil. Nah, itu Allah memberi hidayah. Yahdi kang nuduhake Allah sapa Allah linurihi maring cahayane Allah yaitu agama Islam, aidinul Islam, man ing wong yasha kang ngersakake sapa Allah ing man. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Jadi orang yang dikehendaki Allah untuk diberi hidayah yaitu terserah Allah. Siapa saja yang dikehendaki Allah untuk diberi hidayah akhirnya bisa mengikuti cahayanya Allah, bisa menerima cahayanya Allah, yakni bisa menerima dinul Islam. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa yadribu lan jelasake Allah sapa Allah al-amsala ing pira-pira contoh. Wa yadribu lan jelasna Allah sapa Allah al-amsala ing pira-pira contoh linasi maring pira-pira manusa. Nah, Allah ini menjelaskan beberapa contoh kepada manusia dengan mendatangkan gambaran-gambaran secara atau tamsil-tamsil, misal-misal secara hissi, gambaran yang bisa kasat mata, yang bisa dilihat oleh indera mata, oleh penglihatan kita. Ini tujuannya apa? Untuk memudahkan, untuk mendekatkan, takriban li afhamihim, untuk mendekatkan, memudahkan agar manusia mudah faham, liyak tabiru, agar mereka bisa mengambil iktibar, kemudian mereka iman kepada Allah. Semoga kita semua dikasih iman, Islam, ihsan. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala Gusti Allah. Wallahu khali ta'ala Gusti Allah bikuli syai'in ing saben-saben suwiji-wiji alimun iku dat kang maha ngudaneni. Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayahnya Allah, Allah tahu. Allah enggak akan salah sasaran dalam memberi hidayah kepada seseorang. Wallahu bikulli syai'in alim. Termasuk juga bagaimana Allah memberikan gambaran-gambaran
contoh-contoh kepada manusia agar manusia bisa faham. Ini juga Allah tahu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin fi buyutin ing dalem pira-pira omah. Fi buyutin ing dalem pira-pira omah adzina ngidina paring izin Allahu sapa Gusti Allah antur fa'ah ing yen to diagungake dimulyakake apa buyut wa yudkara lan ditutur dieling-eling fiha ing dalem buyut ismuhu apa asmane Allah, yaitu dengan mengesahkan Allah, menauhidkan Allah di dalam rumah-rumah tersebut. Yusabbihu hale salat ayu salli, boleh yusabbihu boleh yusabbahu hale den salat diladen salat atau dilakoni salat. Yusabbihu hale salat ayu salli atau yusabbahu bi fathil muwahhadah wa kasriha. Kalau fathah ya yusabbahu hale den salati lahu karena Gusti Allah, lahu kedhe Gusti Allah fi andalem buyut bil hutuwi ing dalem wektu esuk wal asal lan ing dalem wektu sore. Rijalun sapa pira-pira wong lanang. Rijalun sapa pira-pira wong lanang. Fa'il yusabbihu. Kalau yusabbahu rijalun sapa pira-pira wong lanang sebagai naibul fa'ilnya. Jadi di dalam beberapa rumah Allah memberi izin untuk mengagungkan rumah-rumah tersebut dan ditutur di dalam rumah tersebut asma Allah dengan bertauhid, bertahmid, memuji asma-asma Allah di dalam rumah itu. Di waktu pagi, di waktu sore orang-orang bertasbih, sholat di dalam rumah tersebut. Yaitu di dalam masjid-masjid. Masjid-masjid itu adalah buyutullah gitu loh. Rumahnya Allah. Yang mana Allah memberi izin kepada manusia untuk mengagungkan, memuliakan rumah-rumah tersebut, masjid-masjid tersebut. Kemudian berzikir, bersolat di dalam masjid tersebut. Waktu pagi juga waktu sore. Karena Allah lillahi ta'ala. Banyak para lelaki berjamaah, sholat, zikir di masjid-masjid tersebut. Diizini oleh Allah, la tulhihim tijaratun. La tulhi kang orang nglalekno him ing rijal. Tijaratun apa dagangan, apa jual beli. Lelaki yang mendapatkan cahaya Allah yaitu nurul Islam, dinul Islam. Mereka siang, pagi, sore sibuk mengagungkan masjid-masjid Allah dengan bersolat, bertasbih di dalam masjid. Meski demikian mereka tidak dilupakan oleh perdagangan. Artinya apa? Mereka waktu jam dagang, waktu jam kerja, jual beli ya tetap jual beli. Waktunya jamaah, dia jamaah. Waktunya sholat, dia pergi ke masjid sholat. Tidak perdagangannya tidak melupakan mereka dari kegiatan sholat jamaah di masjid tersebut. La tulhihim tijaratun. Ini orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan nurullah, yaitu agama Islam. Mereka meskipun sibuk sehari-hari dalam perdagangan, dalam kegiatan kerja sehari-hari, tidak membuat mereka lalai, tidak membuat mereka lupa, sehingga meninggalkan sholat jamaah di masjid. Tidak, mereka tetap aktif
Wayai jamaah ya pergi ke masjid. Subuh jamaah di masjid, nanti zuhur juga jamaah di masjid, asar jamaah di masjid, maghrib, isya. Kemudian sela-sela kegiatan sholat di masjid tadi, dia bisa melaksanakan kegiatan dagang atau urusan duniawiyah. Wala bai'on lan ora dodol tinuku. Jadi jual beli mereka tidak membuat mereka lupa sehingga meninggalkan aktivitas berjamaah, bersolat, bertasbih di masjid. Enggak sampai demikian. Ini orang yang mendapatkan nurullah. Nurun ala nur. Yang diberi hidayah oleh Allah tetap aktif ibadahnya, jamaahnya. Meskipun mereka itu sibuk dalam perdagangan, dalam jual beli, itu perdagangannya, jual belinya tidak melupakan mereka dari aktivitas jamaah mengagungkan asma-asma Allah di dalam masjid. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. La tulhihim an dzikrillah. Orang lalekno an dzikrillahi saking zikir Allah. Juga di dalam tengah-tengah kegiatan jual beli atau berdagang, hatinya tetap zikrullah. Allah, 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 nggak pernah putus gitu loh. Non-stop 24 jam. Meskipun sibuk dalam jual beli, sibuk dalam aktivitas duniawiyah, ini tidak melupakan mereka dari zikrullah. Ini Masya Allah, orang yang sudah diberi nur. Nurullah, nurun ala nur. Karena hatinya orang mukmin itu sudah nur. Kemudian ditambah nurullah, yaitu agama Allah. Sehingga mereka tetap tidak lupa an zikrillah. Meskipun sibuk berdagang, berjual beli, hatinya tetap Allah, Allah, Allah gitu loh. Enggak pernah putus, non-stop 24 jam. Kelihatannya ya jual beli, ya omong-omong. Piro mbak iku regane semene, ya kelihatannya ngomong-ngomong urusan duniawiyah, tapi hatinya ini tetap tetap konsisten. Cahaya Allah itu tetap menyala, bersinar-sinar di dalam situ. Nurullah, nurun ala nur. Hidayatullah selalu nempel, lengkap di hatinya orang mukmin sehingga mereka tidak lupa an zikrillah saking nyebut-nyebut asmane Allah. Wa iqamis sholati lan saking jumenengi salat. Wayahe salat ya tetap salat. Enggak diolor-olor engko salate engko nak wis mulai tak kodoni enggak gitu. Wayahe salat ya salat. Dagangannya ditinggal. Jual belinya ditinggal, langsung menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ita zakatilan menehake zakat. Juga dia orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah tadi tetap konsisten mengeluarkan zakat. Saatnya dia berzakat juga harus dia tetap mengeluarkan zakat, tidak lupa. Ya khafuna kale padha wedi sapa rijal yauman ing dina. Ya khafuna kale padha wedi sapa rijal yauman ing dina tataqallabu kang molak-malik fihi ing dalem yaum alqulubu apa pira-pira ati. Wal absaru lan pira-pira peningal saking wedine yaitu hari kiamat. Di hari kiamat itu orang pada takut, hatinya deg-degan, matanya pelilak-pelilik, mendelik-mendelik, takut karena di sana banyak siksa yang mengerikan. Nah, mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan dinullah ini selalu takut.
hari yang mana di hari itu banyak hati, banyak mata ketakutan, molak-malik, takut melihat kenyataan di sana banyak siksa, adzabun azim. Nah, orang-orang yang mendapatkan nurullah, mendapatkan hidayah Allah, ini senantiasa takut hari kiamat. Yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Yaitu hari di mana di hari itu banyak hati-hati dan mata pada ketakutan melihat kenyataan siksa yang mengerikan di hari kiamat. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin liyajziyahumullah, liyajziya supaya ento bales hum ing rijal Allah sapa Allah ahsana ma ing luwih bagus-baguse perkara amilu kang padha nglakoni sapa al-rijal. Jadi Allah memberi balasan kepada orang-orang yang senantiasa mengagungkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, kemudian senantiasa melaksanakan sholat di masjid-masjid tersebut, sehingga perdagangan jual beli mereka tidak membuat mereka lupa dari zikrullah. Juga senantiasa menunaikan ibadah sholat, mengeluarkan zakat. Mereka selalu takut hari kiamat. Apa? Agar Allah, supaya Allah memberi pembalasan. Liyajziyahum, supaya yang bales hum ing rijal Allah sapa Allah asanama ing luwih bagus-baguse perkara amilu kang padha nglakoni sapa rijal. Amilu kang padha nglakoni sapa arijal. Wa ahsana bi makna hasan. Ahsana ma ing baguse perkara. Amilu gitu loh. Ahsana ing baguse perkara. Amilu kang padha nglakoni sapa rijal, dan Allah pasti akan memberi balasan kepada mereka yang melakukan kebaikan atau amal bagus. Wayasidu lan nambahi sapa Allah hum ing rijal min fadlihi saking anugerah Allah. Jadi balasannya tidak hanya pas-pasan, ditambahi. Balasan itu tambah min fadlih saking anugerah Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah. Wallahu khali utai Gusti Allah yarzuqu iku paring rizki sapa Allah man ing wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah bi ghairi hisab kelawan tanpa pitungan. Dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah tanpa hitungan bi ghairi hisab, tanpa dihitung-hitung. Jadi diberi rizki yang Masya Allah jembar. Ka'ana la yahsabu ma yang fiquhu. Ini Allah kalau sudah memberi kepada siapa saja yang dikehendaki dikasih rizki bi ghairi hisab. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Nahtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ilman nafi'an amalan salihan mutaqabbala mardiyan husnul khatimah ya Allah, husnul khitam ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Waf'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi